Ajaran adat Minangkabau tidak bertentangan dengan Islam. Lanjutan 8. Bila demikian, maka persoalan garis hukum adat Minangkabau sudah jaleh sepanjang menyangkut atau pusako tinggi dalam kurang harta adat tunduk pada hukum warisan adat Minangkabau yang sebelumnya oleh Syekh Ahmad Khatib almarhum disebut sebagai harta subahat karena tak jaleh asal usul mendapatkannya sehingga haram untuk dinikmati oleh orang Minangkabau setelah masuk Islam. Pendapat garis keras itu direvisi oleh almarhum Inyak Rasul dan kawan-kawannya dengan menempatkan harta pusako Minangkabau sebagai harta musabalah. Harta pusako Minangkabau sebagai harta musabalah yang dapat dipergunakan bagi kepentingan umum, setidaknya secara umum oleh ahli waris kaum yang mewarisi, sejalan dengan kaidah yang mengungkung harta itu menurut hukum adat Minangkabau. Tidak boleh digadai, tidak boleh dijual, kecuali hanya apabila tersasak parang karimbo, tak dapat batenggang lain, tahan tak galah kenapa. Di antaranya rinciannya disebutkan, gadih gadang tak balaki, rando dapat malu. Dalam pepatah kiasan disebutkan, pari tarampa, kemudian membangkit tarikh tabanam, yang sering dituasikan untuk biaya batagak gadang atau tagak pemburu. Menjadi pertanyaan bagaimana mengontrol jalannya keputusan rapat lembaga adat yang terdiri dari orang 4 ini yang dihadiri juga oleh almarhum Haji Agus Salim, Syekh Mustafa Abdullah Padang Japang, dan tentu saja almarhum Amka sendiri. Adakah keputusan itu paturun pananyakan oleh mamak yang mewarisi nan ampe ini waktu itu, ataukah yang diwarisi hanya gelar sako dan pusako saja tanpa sikap yang dapat dibaru-barui? Ialah salah satu kemungkinan karena mengingkari sendiri kaidah hukum adat sebagai undang berpikir. Kain dipakai usang, adat dipakai baru, lapuak dikajangi, usang diperbarui, rimbun batu tuah dan sebagainya, bahwa yang diputuskan oleh Nan Ampek ini tahun 1953 tersebut sekitar Arato Pusako Tinggi sebagai ditundukkan pada kaidah kewarisan hukum adat cukup dapat dipahami karena setiap arato yang akan diwariskan secara persorangan yang kurang parait haruslah harto yang dipewaris itu sebagai pemilik tunggalnya sewaktu ia hidup, artinya bersih dari tercampur baurnya harto orang lain. Telah diketahui bagaimana mengontrol berjalan tidaknya putusan tahun 1953 tersebut, masih perlu juga ditetapkan tentang siapa yang berhak menjalankan kontrol tersebut, minyak mamakah, ulamakah, individukah. Kemudian masih perlu juga dipikirkan tentang keharusan adanya pembaharuan pemikiran yang bertentangan di kalangan Nan Ampek gini, lang kurang termasuk ulama di dalamnya. Titik kurang, apakah sistem pikiran
1903 itu masih dapat dipertahankan atau diperlukan perbaikan dan penajaman. Ingat saja tentang adanya kaul kadim dan kaul kadit dari Imam Syafi'i sendiri di masa Imam Syafi'i masih hidup.